Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Zadia dengan NIM 2023 Di sini saya ingin mempresentasikan proyek UAS PBS, yaitu saya di sini membuat aplikasi laporan kemajuan pengabdian masyarakat. Mungkin pertama-tama kita menjelaskan si kodingannya dulu ya, baru kita akan menampilkan hasil runningnya. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, di sini kan kita membuat aplikasi laporan kemajuan pengabdian masyarakat. Nah, di sini saya juga sudah membuat berbagai file yang berfungsi untuk menambahkan, mengedit, serta menghapus data gitu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu yang bagian login. Nah, di login ini nantinya itu setiap dosen yang mencoba untuk login, nanti mereka akan mencoba memasukkan nick dan password. Kemudian juga dengan P2M juga sama, nantinya mereka akan mencoba memasukkan nick dan password. Nah, misalnya jika mereka sudah berhasil untuk memasukkan nick dan password, akan diarahkan ke halaman index.php atau halaman utamanya gitu. Nah, nanti juga ketika si user atau si dosen atau P2M itu login, itu tampilannya akan berbeda. Nah, itu dia nanti mainnya di bagian index PHP dan index underscore P2M.php gitu. Nah, ini adalah sedikit penjelasan tentang si codingan login.php gitu. Ini juga udah terkoneksi ke dalam database gitu. Nah, di sini ada ID login, ada role. Nanti role-nya itu sebagai dosen apa sebagai P2M gitu. Kemudian juga ada nick. Nah, mungkin sekarang kita beralih ke bagian koneksi kali. Nah, di koneksi ini saya udah mengkoneksikan si codingan ini ke dalam database pemasyarakat karena saya mempunyai database itu namanya pemasyarakat. Itu oke, lanjut ke bagian indeks kali ya, di halaman indeks. Oke, kita lihat di halaman index. Nah, halaman index ini untuk apa sih? Jadi halaman ini untuk menampilkan halaman si dosen itu. Jadi ketika nanti dosen mencoba untuk login, nanti akan memanggil halaman index.php. Nah, index.php ini di sini banyak teman-teman. Di sini ada section untuk profile, kemudian juga section untuk proposal dosen, kemudian juga ada section untuk tambah proposal, kemudian juga ada section untuk history dosen. Di sini juga ada si add dosen modal atau buat si tambah dosennya nanti gitu. Kemudian di sini juga ada include dengan si site.php dan footer.php gitu. Oke, ini codingannya. Oke, kita langsung aja kali ya beralih ke codingan si P2M atau si halaman P2M ketika si P2M itu login. Nah, itu nggak jauh beda teman-teman. Nanti tampilannya itu seperti ini. Yang membedakan itu nanti ketika si P2M login itu, P2M itu mempunyai yang namanya halaman mentoring dan evaluasi gitu. Dan juga di sini sama isinya ada site, juga ada footer, ada header. Kemudian juga di bagian proposal ini nih, proposal P2M. Kemudian juga ada bagian profile, kemudian juga ada bagian laporan gitu. Nah, laporan ini nantinya untuk ketika si dosen itu mengajukan proposal, nah di bagian laporan P2M itu nantinya akan menyetujui menolak si proposal si yang dosen ajukan itu, gitu. Di sini kita udah juga memasukkan codingan-codingannya, kemudian juga udah ini lengkap ya teman-teman, masih ada button untuk edit, button untuk hapus, kemudian juga kita masukkan ke sini. Nah, mungkin kita beralih ke bagian asset kali ya. Apakah si asset ini nyambung? Nah, asset ini udah nyambung ke dalam database teman-teman, dan nanti ketika kita mengganti di dalam database si SMPP itu akan terubah juga di bagian front end-nya. Nah, ini adalah codingan si asset-nya. Kemudian juga untuk codingan si header-nya itu juga udah nyambung ke dalam database. Kemudian juga untuk koordinasi footer-nya juga udah nyambung ke dalam database. Di sini sesuai ya, yang di soal itu kita disuruh memberikan Twitter URL, kemudian juga memberikan Facebook URL, kemudian juga Instagram URL, website name, dan slogan. Ini semua udah masuk ke dalam database gitu. Nah, kemudian kita beralih ke laporan kali ya, atau ke proposal dulu. Oke, ke proposal dulu. Nah, di proposal ini sudah juga connect ke dalam database kita. Nah, nantinya ketika si dosen itu mengajukan proposal, mereka harus menyertakan judul proposalnya apa, kemudian juga harus menyertakan file proposal yang ingin diajukan, kemudian juga mencantumkan tanggal uploadnya gitu. Nanti untuk ID proposal ini auto increment, makanya nanti ketika si dosen itu mengajukan, ID-nya itu akan dibuat secara otomatis oleh sistem gitu karena bentuknya auto increment. Kemudian juga ada proposal P2M. Ini proposal P2M ini nantinya untuk menampilkan saja data yang dikirim oleh si dosen itu gitu. Di codingan di sini dia memakai si elect teman-teman. Nanti dia akan mengambil data dari si dosennya. Makanya dia memakai left join ini seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian laporan kali ya, atau ke add proposal dulu. Nah, add proposal ini nantinya untuk si dosen itu menambahkan proposal-proposalnya di sini gitu teman-teman. Nah, ini merupakan insert into-nya itu nanti akan menjadi ketika si dosen mengajukan itu nanti akan masuk juga ke dalam table proposal P2M-nya gitu. Oke, kita memakai insert into proposal P2M, nanti juga akan masuk ke dalam database-nya gitu. Oke. Edit proposal, kemudian juga ada delete proposal. Nah, di delete proposal ini nantinya akan bisa menghapus data-data yang ada di dalam table proposalnya gitu. Kalau misalnya ke edit proposal, nantinya proposal itu bisa diedit judulnya dan bisa diajukan ulang untuk si filenya itu gitu teman-teman. Oke, kemudian kita sekarang mungkin beralih ke laporan kali ya, di laporan.php. Nah, di laporan.php ini nantinya itu ketika si dosen sudah mengajukan proposal, nah itu nanti akan membentuk si ID proposal dan ID laporan. Nah, kenapa? Karena ketika mereka mengajukan itu nantinya tinggal menunggu persetujuan dari P2M apakah proposal yang diajukan itu akan disetujui atau ditolak oleh si P2M. Makanya nanti akan masuk ke table laporan juga ketika mereka sudah mengajukan proposalnya gitu. Nah, ini codingan itu di bagian sini ya teman-teman. Nah, oke, sini ada ID proposal, kemudian juga ada ID dosen, kemudian judul laporan, kemudian tanggal nanti ada ID dosen. Jadi ketahuan nih siapa sih dosen yang mengajukan proposal itu gitu. Kemudian juga kita sekarang mungkin beralih ke bagian
delete laporan kalian, dan di delete laporannya nanti bisa menghapus data laporannya gitu di bagian P2M. Kemudian juga kita beralih ke bagian edit laporan. Edit laporan ini juga bisa si P2M ketika mereka ingin merubah pikiran, misalnya kita mau mencoba setujui kali ya, karena sudah ada revisi-revisi yang sudah dilakukan oleh dosen tersebut, nanti bisa di bagian si edit laporan ini gitu. Kemudian juga ada kita mungkin beralih ke bagian mentoring kali ya. Nah, di mentoring.php ini untuk apa sih? Jadi mentoring.php ini untuk ketika nantinya si dosen itu mengajukan proposal, nah si P2M akan mengecek apakah proposal ini ada hal-hal yang harus dievaluasi terkait si proposal. Kalau misalnya ada, nantinya si P2M itu akan menulis atau mengirim data ke tabel mentoring evaluasi bahwa si dosen ini akan melakukan mentoring dan evaluasi terkait proposal yang diajukan gitu. Nah, ini di sini ya teman-teman. Ini juga udah connect ke dalam database. Kemudian juga kita beralih ke add mentoring. Ini untuk menambah data mentoringnya di bagian add mentoring. Nah, di sini ada ID proposal, ID dosen, ID P2M, kemudian ada status mentoring eval yang nantinya akan menampilkan apakah status ini masih menunggu atau sedang berlangsung gitu. Kemudian juga ada catatan evaluasi dan tanggal mentoring evaluasi gitu. Kemudian juga kita sekarang beralih ke bagian delete mentoring ini. Nah, delete mentoring ini untuk menghapus data-data yang ada di table mentoring gitu. Misalnya kita mau menghapus data yang nomor 1, nanti kita bisa klik delete-nya. Seperti itu. Kemudian juga edit, bisa nanti diedit si bagian mentoringnya. Nah, mungkin kita membahas tentang si profil dosennya kali ya. Nah, sebenarnya di sini tuh saya membuat dosen.php itu untuk menampilkan data-data dosennya aja sih di bagian profile. Nanti data-data dosen itu akan terlihat semua di bagian profilnya. Nanti makanya saya menambahkan si bagian dosen, nanti akan tampil ID dosen, nama, email. Dan ini juga terhubung ke dalam table login. Nanti ketika mereka memasukkan nick itu nantinya akan menjadi terhubung ke dalam si table. Kemudian juga kalau misalnya di bagian delete dosen ini untuk menghapus data dosennya, kemudian juga edit dosen untuk mengedit data dosennya, kemudian juga di bagian P2M juga sama seperti itu untuk menambahkan data-data si P2M di profile P2M, kemudian juga ada add P2M, kemudian juga ada delete P2M, dan ada juga edit P2M. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja coba merunning kali ya. Oke, merunning ini kita coba sekarang masuk ke bagian dosen. Oke, kita akan masuk ke bagian dosen. Kita lihat di loginnya nih teman-teman. Di login ini kan ada si, misalnya kita mau masukin akunnya Pak Guri. Oke, kita masukin akunnya Pak Guri, pakai nick ini. Satu. Nah, tadi kan passwordnya itu kan Auguri ya. Nah, Auguri. Oke, karena data sudah ada di database, makanya kita bisa login nih teman-teman. Oke, bisa login. Nah, nantinya itu ada halaman profile. Sebenarnya cuma sebagai syarat aja sih kalau misalnya ada profile, karena memang tujuan utama itu nanti kan si dosen itu kan untuk mengajukan proposal. Nah, di sini juga sudah saya coba-coba untuk mengajukan proposal ke P2M. Mungkin kita akan coba aja langsung kali ya untuk mengajukan proposal ke P2M. Oke. Untuk ID proposal itu kita lihat ID proposal terakhirnya itu berapa? 8. Nah, untuk ID dosen yang mau mengajukan itu misalnya Pak Guri. Oke, berarti kita ketik ID proposal itu terakhir berapa tadi? Kan terakhir itu tadi adalah 8, berarti kita 9 ya. 9. Nah, ini ID dosennya itu 2. Soalnya judulnya itu apa ya? Kita mau analisis peran big data. Nah, kita memasukkan. Oke, kita masukin filenya. Kita coba kita masukin ini aja kali ya. Kalau ini boleh. Oke, kalau udah kita tambah proposalnya. Nah, proposal berhasil ditambah dan laporan diperbarui. Oke, kita lihat nih berhasil nggak sih ditambah. Oke, berhasil ditambah, dan ini juga nanti PDF ini bisa dibuka teman-teman. Tuh, gitu. Kemudian tadi mana ya? Oke, kalau sudah ini pastinya nanti di laporan itu bakal ada. Nah, masuk nih si ID laporan ke berapa dan ID proposal yang diajukan itu nomor berapa? Nomor 9. Jadi yang tadi kita ajukan nomor 9 ini. Oke, udah masuk seperti ini. Kemudian kita lihat sekarang ke P2M nih. Kan tadi si dosennya udah mengajukan ya. Kita lihat ke P2M. Oke, P2M itu akunnya siapa sih? Kita lihat sini masukin nicknya. Akbar misalnya ya. Akbar. Nah, kita masuk sebagai P2M nih sekarang. Akbar. Oke, kita login. Oke, berhasil. Kemudian juga nanti akan menampilkan tabel. Oke, ini di bagian profile itu akan menampilkan data-data si P2M-nya. Kemudian juga di bagian tabel proposal itu kita lihat ya data yang sudah diajukan oleh dosen tadi. Nah, ini masuk nih. Tadi kan kita sudah mengajukan ID proposal itu 9 ya, dan ID dosen itu 2, yaitu Pak Guri yang mengajukan. Nah, ini juga udah masuk ke dalam tabel proposal P2M. Gitu, ini udah masuk. Ya, tanggal yang diajukannya juga, tanggal uploadnya sudah masuk. Oke. Kita sekarang beralih ke tabel laporan. Karena kita akan si P2M ini ceritanya mau menyetujui atau menolak terkait dengan proposal yang sudah diajukan oleh dosen tersebut. Karena kita edit. Nah, ID P2M misalnya aku pakai akun yang nomor 4 ya. Ini disetujui. Nah, keterangan itu kita bisa lihat misalnya kita keterangannya nih, untuk laporan sudah disetujui ya, misalnya. Setujui ya. Nah, kita klik tanggalnya nih, setujui tanggal berapa, misalnya 10. Update. Oke, laporan berhasil diperbarui di kedua tabel. Baiklah, kita cek, mari. Nah, sini udah untuk laporan sudah disetujui ya. Di sini juga udah masuk. Kemudian juga kita akan beralih ke tabel si dosen itu, apakah benar-benar masuk atau tidak ya. Kita lihat, kita login lagi pakai akunnya Pak Guri. Kita login. Login. Oke, dan ini kita login, tabel laporan kita lihat. Oke, udah masuk juga ya ke dalam tabel laporan sih
dosen ini. Kemudian juga di history juga dosen masuk, sama gini history itu nantinya untuk apakah si ketika dosen-dosen itu sudah mengajukan proposal itu nanti akan masuk berkas-berkasnya itu atau riwayat-riwayat itu ke table history gitu. Kemudian kita akan mencoba kayak si table mentoringnya. Berfungsi nggak sih table mentoringnya, kita akan coba ya. Nah, kita coba mentoring itu ya. Nah, kita pakai akunnya tadi si Akbar. Oke, salah guys, kurang 2 berarti. Akbar. Kita login. Nah, kita mentoring ya. Kita coba mentoring untuk misalnya ID proposal yang ke berapa ya? Kita mau mentoring 9. Kemudian juga ID dosen yang kedua dan ID P2M yang ke-1 misalnya. ID proposal ke-9, ID dosen yang kedua, ke-4, boleh kalau nggak 1 aja. Statusnya misalnya kita nggak usah isi dulu statusnya. Ini data evaluasi, misalnya ya tolong datang ke ruang perpus ya untuk evaluasi misalnya kita tambah. Oke, kita isi dulu. Jadi sebenarnya nanti ini mainnya itu di bagian ini teman-teman. Kita tambah. Oke. Nah, kalau udah kita cek nih, kita edit. Kan ini tadi masih ini ya, kita misalnya sedang berlangsung misalnya. Ini tanggalnya kita setting tanggal 9 misalnya. Silakan datang untuk ke ruang perpus untuk evaluasi. Nah, di sini udah masuk ke dalam table si mentoring evaluasinya gitu. Nah, mungkin sekarang kita akan mencoba untuk apakah si tampilan ini responsif atau tidak ya, sesuai di soal karena kita disuruh untuk membuat tampilan ini responsif teman-teman. Kita akan coba ya sekarang. Kita akan coba apakah responsif atau tidak ya. Kemudian kita klik submit. Nah, di sini tuh adalah kita lihat soalnya. Maaf, soalnya tuh kan di sini ada disuruh untuk tampilan seperti ini, tampilan dashboard. Kemudian juga kalau misalnya kita giniin itu untuk kayaknya keduanya seperti ini kan di soal itu. Kemudian juga tampilan untuk smartphone yang ketiganya itu seperti ini. Untuk tampilan smartphone-nya. Jadi ini benar-benar udah responsif teman-teman. Ini gini, terus yang ketiga gini. Oke, segitu aja mungkin. Nah, kita sekarang menjelaskan si sequence diagram teman-teman. Nah, mungkin aku akan menjelaskan dulu. Nah, untuk sequence diagram yang bagian dosen ini, di sini aku yang membuat di dalam kelompok. Jadi kan aku terdiri dari Safira Zahadia, kemudian juga dari Siraj Fatwariski, Aniza Nuraina, dan Salah Bikis. Dan untuk sequence diagram di bagian user ini saya sendiri yang membuat. Oke, saya akan menjelaskan sequence diagramnya. Jadi nanti ketika dosen masuk itu, nanti dosen memasukkan nick dan password sebagai login. Kemudian nanti akan ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini nantinya si dosen ini dapat mengajukan proposal. Nanti tabel proposal itu nantinya akan ditampilkan di halaman dashboard. Kemudian juga yang ketiga itu nanti dosen dapat mengedit proposal. Kemudian juga nanti form edit akan ditampilkan di halaman dashboard. Kemudian juga yang keempat nantinya dosen akan melihat persetujuan dari P2M terkait proposal yang mereka ajukan. Kemudian juga nantinya akan melihat histori status proposal yang sudah disetujui atau ditolak di tabel histori gitu. Nah, setelah itu teman saya Sahal Lutfi Bilkis membuat yang bagian admin. Oke, kita akan review juga mungkin ya yang bagian adminnya. Kita akan review jadi nanti P2M itu memasukkan nick dan juga password sebagai login, nantinya akan ke halaman dashboard. Kemudian juga nantinya P2M dapat melihat proposal dosen di tabel proposal. Kemudian juga nantinya P2M dapat melihat tabel laporan di tabel laporan. Kemudian juga nantinya P2M dapat mengedit laporan dan nantinya form edit itu akan ditampilkan ke halaman dashboard. Kemudian juga nantinya si P2M itu bakalan melihat atau dapat mengajukan mentoring dan evaluasi. Kemudian juga nantinya P2M dapat menambahkan catatan evaluasi untuk dosen. Kemudian juga nantinya si P2M dapat mengambil catatan dan juga status mentoring. Dan nantinya juga akan form edit akan ditampilkan di halaman dashboard form edit mentoringnya. Oke, segitu penjelasan dari sequence diagramnya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan kontribusi saya di dalam GitHub. Oke, jadi di sini kita kan sudah membagi-bagi tugas. Nah, di sini saya mengerjakan ada @dosen.php, @p2m.php, @proposal.php, @user.php, assign.php, @dosen, @p2m, @proposal, dosen.php, edit dosen.php, p2m.php, edit proposal.php, footer, header, index, koneksi, login, logo, logout, p2m, style.css gitu. Oke, sini juga sudah masuk dan sudah saya pull ke dalam repository teman saya gitu. Dan sini juga udah masuk teman-teman. Nah, kita lihat di bagian desain. Nah, di sini juga sudah masuk ya. Oke. Itu jadi nanti bisa dilihat di bagian GitHub untuk kontribusi saya. Ini sudah saya masukkan semua. Jadi segitu penjelasan tentang si GitHub-nya. Mungkin penjelasan dari saya segitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.